Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fiandamara. Saya dari mahasiswa Stidki Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Stidki Indralaya. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi yang langsung dibimbing oleh dosen kami, dosen Ibu Uswatun Hasanah. Dan di sini saya akan membahas proses akuntansi. Sebelumnya, untuk masuk ke tahapan proses, saya ingin bertanya dulu, apakah kalian sudah paham apa itu akuntansi? Baiklah, akuntansi adalah seni untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan dalam seluruh transaksi keuangan serta menafsirkan keuangan tersebut. Itu dari penjelasan dari akuntansi. Mungkin banyak penjelasan yang lain, ini penjelasan yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya ingin membahas 3 tahapan proses akuntansi. Yang pertama jurnal umum, yang kedua adalah buku besar, dan yang ketiga adalah neraca saldo. Mungkin itu ya yang ingin saya bahas pada hari ini, 3 tahapan proses akuntansi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Biasanya untuk menemukan analisis, biasanya kita temukan pada transaksi perusahaan jasa. Di sini saya ada contoh transaksi perusahaan jasa. Di sini contohnya saya beri nama perusahaan Taylor Tuan Damara. Di sini sudah ada di buku, sudah saya tulis transaksi perusahaan jasa Taylor Tuan Damara. Baiklah, sini saya akan membacakan transaksi analisis dari perusahaan jasa Taylor ini. Usaha Tuan Damara ini membutuhkan ide-ide baru dan kreatif dengan uang yang dimiliki Tuan Damara. Tuan Damara bisa membuka usaha Taylor yang tepat lokasi seperti dekat perumahan, di pusat perbelanjaan, ataupun tukang jahit keliling, sebab usaha ini membutuhkan banyak orang. Contohnya, buatlah transaksi yang diperlukan dalam perusahaan Tuan Damara tersebut. Tanggal 1 untuk analisisnya, tanggal 1 Januari 2020 Tuan Damara membuka usaha Taylor dengan memiliki tabungan 25 juta, peralatan Taylor 5 juta, perlengkapan Taylor 3 juta. Usaha Tuan Damara berupa ruko, dan tanggal yang sama Tuan Damara membayar ruko untuk 1 tahun sebesar 10 juta. Itu analisis yang pertama. Kita masuk ke analisis yang kedua. Pada tanggal 2 Januari Tuan Damara meminjam uang bank sebesar 50 juta. Itu analisis yang pertama. Kita masuk ke analisis yang kedua. Tanggal 2 Januari Tuan Damara meminjam uang bank sebesar 50 juta untuk dana usahanya. Untuk yang selanjutnya, analisis yang ketiga, pada tanggal 3 Januari, Tuan Damara membeli peralatan sebesar 3 juta dan perlengkapan Taylor sebesar 5 juta. Itu analisis perusahaan jasa Taylor Tuan Damara di sini ya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke jurnal umum. Seperti yang kita ketahui tadi penjelasan, kita harus mempunyai transaksi terlebih dahulu, transaksi perusahaan jasa. Kita telah mendapatkan transaksi perusahaan jasa yaitu Taylor Tuan Damara. Selanjutnya kita masukkan ke dalam jurnal umum. Dalam transaksi ini kita analisis penentuan data atau kredit, yaitu kita masukkan ke dalam jurnal umum. Di sini sudah saya buat tabelnya dan nama-nama akunnya beserta debit atau kredit tempat dia berada. Pada tanggal 1 dan keterangannya, tanggal 1 di sini saya buat kas, peralatan Taylor, perlengkapan Taylor dan modal. Kas di sini saya buat dengan sebesar 25 juta. Mari lihat ke analisis yang pertama tadi. Tuan Damara membuka usaha Taylor dengan memiliki tabungan 25 juta. Otomatis ini kas, kita taruh di dalam debit. Yang selanjutnya, peralatan Taylor. Peralatan Taylor 5 juta dan perlengkapan Taylor 3 juta. Usaha Tuan Feby berupa ruko, dan di tanggal yang sama Tuan Feby membayar sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 10 juta. Untuk perlengkapan Taylor dan peralatan Taylor, di sini saya masukkan ke dalam debit. Peralatan Taylor sebesar 5 juta dan perlengkapan Taylor 3 juta. Dan untuk modal seluruhnya adalah 33 juta. Di sini saya masukkan ke dalam kredit. Yang selanjutnya, pada tanggal 1, pada tanggal yang sama, Tuan Damara membayar biaya sewa ruko selama 1 tahun sebesar 10 juta. Kenapa kita masukkan ke dalam debit biaya sewa ruko? Karena itu adalah beban untuk 1 tahun.
dan langsung dibayar sebesar 10 juta. Berarti kita masukkan ke dalam debit dan kasnya dikredit sebesar 10 juta. Yang kedua, kita masuk ke analisis yang kedua, tanggal kedua, yaitu Tuan Damara meminjam uang bank sebesar 50 juta untuk dana usahanya. Di sini kas saya buat 50 juta dan saya masukkan ke dalam debit, dan hutang bank kita masukkan ke dalam kredit, karena utang atau kewajiban jika bertambah dia maka ke dalam kredit. Makanya saya buat di sini hutang bank 50 juta masuk ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 3, peralatan tailor, perlengkapan tailor dan kas. Mari kita lihat analisis yang ke tanggal 3 ya. Analisis tanggal ketiga, Tuan Damara membeli peralatan sebesar 3 juta dan perlengkapan tailor sebesar 5 juta. Kenapa saya masukkan peralatan tailor dan perlengkapan tailor dalam debit semua? Karena itu adalah aktivitas harta yang bertambah, otomatis dia masuk ke dalam debit, yaitu 3 juta, perlengkapan tailor 5 juta, karena dia berupa harta yang bertambah. Sedangkan kasnya kita masukkan ke dalam kredit sebesar 8 juta. Yang selanjutnya adalah untuk kas tanggal 5, kas dan pendapatan usaha. Mari kita lihat ke analisis transaksinya. Tanggal 5, Tuan Damara mendapatkan pendapatan usaha sebesar 7 juta untuk satu jahitan pernikahan. Di sini saya masukkan kas di debit 7 juta, sedangkan pendapatan usahanya saya masukkan dalam kredit, yaitu sebesar 7 juta. Yang selanjutnya kita masuk ke tanggal 5, yaitu kas dan pendapatan usaha. Mari kita lihat analisis di perusahaan jasa tailor ini ya. Tanggal 5, Tuan Damara mendapatkan pendapatan usaha senilai 7 juta untuk satu jahitan pernikahan. Di sini saya masukkan kas dalam debit sebesar 7 juta, sedangkan pendapatan usaha saya masukkan di kredit 7 juta. Kenapa saya masukkan dalam kredit pendapatan usaha? Jika pendapatan bertambah, maka dia akan maka akan masuk ke dalam kredit. Sedangkan jika pendapatan berkurang, maka itu akan masuk ke dalam debit. Yang selanjutnya adalah tanggal 7, yaitu peralatan tailor, bordir dan kas. Mari kita lihat analisis ke tanggal 7. Tuan Damara menambah mesin tailor bordir senilai 4 juta. Sudah jelas, ini peralatan tailor masuk ke dalam debit karena harta yang bertambah. Sedangkan kasnya kita masukkan ke dalam kredit sebesar 4 juta. Pada saat tanggal selanjutnya itu tanggal 8, piutang usaha dan kas. Mari kita lihat analisis. Kenapa dalam piutang usaha saya masukkan ke dalam debit sebesar 15 juta? Sini ada penjelasan. Tailor Tuan Damara memberi pinjaman dana kepada Santoso sebesar 15 juta. Maksud dari piutang usaha tersebut kita memberikan hutang kepada seseorang, bukan kita yang berhutang pada seseorang, sehingga uang kita tersangkut pada seseorang. Jadi di sini saya masukkan ke dalam debit, yaitu 15 juta. Yang selanjutnya adalah prive, tanggal 10, prive dan kas. Mari kita lihat analisis tanggal 10. Tuan Damara mengambil uang perusahaan untuk membayar cicilan mobil sebesar 2.500. Kenapa prive saya tulis 2.500 dalam debit? Karena jika di sini kan udah. Baiklah, kita masuk ke tanggal yang ke-10, yaitu prive dan kas. Kenapa prive saya masukkan 2.500 masukkan dalam debit? Karena di sini Tuan Damara lihat di analisisnya, Tuan Damara mengambil uang perusahaan untuk membayar cicilan mobil sebesar 2.500. Jika prive bertambah maka dia masuk ke dalam debit. Jika prive berkurang maka dia akan masuk ke dalam kredit. Yang selanjutnya di tanggal 15, biaya gaji dan kas. Biaya gaji di sini saya masukkan ke dalam debit sebesar 5 juta, karena pada lihat analisis yang ke tanggal 15, Tuan Damara membayar gaji karyawannya sebesar 5 juta pada setiap 5 orang karyawannya. Kenapa saya masukkan biaya gaji dimasukkan dalam debit? Karena dia adalah sebuah beban. Beban yang mana jika beban bertambah yaitu masuk ke dalam debit, jika bebannya berkurang masuk ke dalam kredit. Di sini bebannya bertambah sebesar 5 juta, otomatis ini saya masukkan ke dalam debit sebesar 5 juta. Yang selanjutnya adalah kas. Kas dan piutang. Kas sebesar 7.500, sedangkan piutangnya saya masukkan di kredit sebesar 7.500. Di sini Tuan Santoso membayar separuh hutangnya.
Jadi sudah jelas di sini kasnya 7.500.000 masuk ke dalam debit, sedangkan piutangnya utang Santoso baru dibayar setengah. Jadi di sini berarti masuk ke dalam kredit sebesar 7.500.000. Dan yang tanggal analisis yang terakhir tanggal 21, kita masuk ke tanggal 21 yaitu kas dan pendapatan sewa diterima. Kita lihat analisisnya tanggal 21, Tuan Damara menyewakan mesin bordir untuk pian, untuk Taylor pian sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Kenapa di sini kas saya masukkan di debit sebesar 12 juta, sedangkan pendapatan sewa diterima saya masukkan di kredit sebesar 12 juta? Karena pendapatan itu berupa bertambah. Jika pendapatan bertambah, maka dia masuk ke dalam kredit. Jika pendapatan itu berkurang, dia masuk ke dalam debit. Itu penjelasan dari jurnal ya, jurnal untuk Taylor Tuan Feby tadi. Sini sudah ada semua di sini, saya tulis di sini. Dan untuk total keseluruhannya, debit dan kredit adalah sebesar 154 juta untuk debit dan 154 juta untuk kredit. Alhamdulillah balance. Itu tadi penjelasan tentang jurnal umum. Selanjutnya kita masuk ke dalam buku besar, yaitu apa itu buku besar? Buku besar adalah untuk mengelompokkan nama-nama akun yang ada di jurnal umum. Di sini sudah saya tulis ya, buku besarnya ada di sini. Nih. Sudah jelas? Kalau tidak jelas, biar saya menjelaskan. Ya, di sini saya akan mengelompokkan nama-nama akun. Saya mulai dengan nama akun kas, peralatan Taylor, perlengkapan Taylor, piutang usaha, piutang, hutang bank, modal, pendapatan usaha, pendapatan sewa diterima, biaya gaji, dan terakhir prime. Di sini kita masuk ke dalam kas. Di sini kalau lihat di jurnal umum, kas banyak terdapat pada tanggal 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 21. Untuk tanggal 1, kasnya saya masukkan ke dalam debit sebesar 2.500.000 atau memindahkan saja ya, atau mengelompokkan nama-nama akun yang ada di jurnal umum. Tanggal 1 di debit sebesar 25 juta, sedangkan tanggal 1 juga yang sama itu ada di kredit sebesar 10 juta, dan tanggal 2 ada 50 juta di debit, dan tanggal 3 ada 8 juta di kredit, dan tanggal 5 ada 7 juta di debit, dan tanggal 7 ada 4 juta di kredit, tanggal 8 ada 15 juta di kredit, dan tanggal 10 ada 2.500.000 di kredit, dan tanggal 15 ada 5 juta, dan tanggal 20 7.500.000 saya buat di debit, dan terakhir adalah tanggal 21 untuk akun kas sebesar 12 juta ada di debit. Jumlah total di debit sebesar 101.500.000, sedangkan untuk jumlah total di kredit sebesar 44.500.000. Jadi saldonya sebesar 57 juta. Selanjutnya kita masuk ke peralatan Taylor. Akun peralatan Taylor di sini saya kelompokkan. Peralatan Taylor terdapat pada tanggal 137. Tanggal 1 masuk ke dalam debit sebesar 5 juta, tanggal 3 masuk ke dalam debit juga 3 juta, tanggal 7 masuk ke dalam debit sebesar 4 juta. Jadi seluruhnya ada di debit dan saldonya ada 12 juta di dalam debit. Misalnya ada perlengkapan Taylor. Perlengkapan Taylor terdapat pada tanggal 1 dan 3, yaitu tanggal 1 3 juta, sebesar 3 juta masuk ke dalam debit. Yang tanggal 3 terdapat di tanggal 3 itu terdapat di debit yaitu sebesar 5 juta. Jadi saldonya adalah 8 juta di debit. Yang selanjutnya yang saya kelompokkan nama akunnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha terdapat pada tanggal 8, yaitu saya masukkan di debit yaitu sebesar 15 juta, sedangkan saldonya 15 juta untuk di debit. Yang selanjutnya adalah piutang. Piutang terdapat pada tanggal 20, dan pada tanggal 20 terdapat di kredit sebesar 7.500.000, sehingga saldonya terdapat di kredit sebesar 7.500.000. Yang selanjutnya adalah hutang bank. Hutang bank terdapat pada tanggal 2, yaitu ada di kredit sebesar 50 juta, sedangkan saldonya sebesar 50 juta untuk di kredit. Misalnya adalah modal. Modal sini terdapat pada tanggal 1 sebesar 33 juta. Saya masukkan ke dalam kredit, sedangkan saldonya sebesar 33 juta untuk di kredit. Pendapatan usaha pada tanggal 5 terdapat pada tanggal 5. Di sini saya masukkan sebesar 7 juta di kredit dan saldonya pun ikut di kredit. Pendapatan sewa diterima terdapat pada tanggal 21. Di sini saya masukkan di kredit sebesar 12 juta, sedangkan saldo saya masukkan di kredit sebesar 12 juta. Yang selanjutnya adalah
akun yang saya kelompokkan adalah biaya gaji. Pada tanggal 15 saya masukkan di dalam debit sebesar 5 juta, sedangkan saldonya berada di debit yaitu sebesar 5 juta. Dan yang terakhir yaitu Prive. Akun yang saya kelompokkan yang terakhir adalah akun Prive pada tanggal 10. Di sini saya masukkan ke dalam debit sebesar 2.500.000, sedangkan saldo 2.500.000. Di sini sudah sama ya seperti di jurnal umum yang saya jelaskan tadi. Untuk akun kas, peralatan perlengkapan, piutang, hutang bank, modal, pendapatan usaha, pendapatan sewa diterima, biaya gaji dan Prive semuanya sama seperti di jurnal umum yang saya jelaskan tadi. Cuma di sini hanya membedakan, saya biar memudahkan, saya bedakan menjadi nama-nama akun yang saya kelompokkan. Yang selanjutnya itu saya masuk ke dalam neraca saldo. Neraca saldo ini adalah memindahkan saldo yang ada di buku besar, seluruhnya dipindah ke dalam neraca saldo. Sehingga seperti ini ya. Nih. Sini saya lihatin ini neraca saldo saya. Di sini adalah penentuan letak balance dan tidak balance-nya, atau akhir-akhir kalau bisa kita sebut. Di sini kita buat tabel akun debit atau kredit neraca saldo per Januari 2020 Taylor Tuan Damara. Di sini saya buat akun kas, piutang usaha, perlengkapan Taylor, peralatan Taylor, bangunan atau gedung. Nomor akunnya 11. Di sini semuanya pada masuk ke dalam debit, sedangkan akun 50 juta masuk ke dalam debit, piutang usaha masuk ke dalam debit sebesar 15 juta, perlengkapan Taylor masuk ke dalam debit sebesar 8 juta, peralatan Taylor masuk ke dalam debit 12 juta. Dan sedangkan yang bangunan atau gedung masuk ke dalam debit sebesar 10 juta. Yang selanjutnya adalah hutang bank dan hutang usaha. Di sini saya masukkan ke dalam kredit. Hutang bank sebesar 50 juta, sedangkan hutang usaha 7.500.000. Di sini nomor akunnya 211. Yang selanjutnya adalah akun modal. Akun modal saya masukkan ke dalam kredit sebesar 33 juta dan nomor akunnya adalah 311. Dan selanjutnya adalah pendapatan usaha dan pendapatan sewa diterima. Pendapatan usaha dan pendapatan sewa diterima saya masukkan ke dalam kredit sebesar 7 juta. Dan pendapatan sewa diterima saya masukkan di kredit sebesar 12 juta. Dan nomor akunnya adalah 411. Yang selanjutnya adalah biaya gaji dan Prive. Nomor akunnya adalah 511. Biaya gaji dan Prive saya masukkan ke dalam debit sebesar 5 juta untuk biaya gaji dan Prive sebesar 2.500.000. Jadi total untuk debit yaitu 109.500.000, sedangkan untuk kredit totalnya adalah 109.500.000. Untuk neraca saldo ini kita pindahkan saja ya hasil dari saldo dari buku besar, kita masukkan ke dalam neraca saldo sehingga tidak menjadi kesulitan untuk memindahkan. Di sini hanya memindahkan saldonya saja. Mungkin sampai sini ya pembahasan saya tentang 3 tahapan proses akuntansi, yaitu mulai dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Di sini transaksi yang saya bahas ada transaksi perusahaan jasa Taylor Tuan Damara. Alhamdulillah kalau menurut saya yang saya kerjakan semuanya balance. Tetapi jika ada kekurangan atau salah penyampaian dari saya, mohon tolong di komen di bawah ini ya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.